Assalamualaikum sahabat Deparmar, jumpa kembali di Resonansi RYID. Pada saat ini kita akan nonton sama-sama ya. Saya tuh dari kemarin yang ngeliat video ibu ini yang terus berseliweran di mana-mana itu, dan sampai dibully terus-terusan, tapi beliau ini nggak kapok-kapok, dan semakin lama malah justru semakin menyebalkan gitu ya, dengan meme dengan apa namanya, dengan cara ucapannya. Mari kita lihat deh, coba deh kita lihat ini gimana nih. Kan nggak ada yang beginian. Saya bukan soal studi, tapi menurut saya tidak efektif. Karena gini ya, ketika saya menjadi komisioner KPAI pun banyak kan kita ngurusin anak-anak ini. Kalau saya sih, Oke, langsung kita cus pada komennya. Aduh, setujukah KPAI dibubarkan? Setuju. Bubarkan KPAI dan diisi oleh oknum yang hanya menyedot anggaran negara tapi tidak bekerja, tidak profesional seperti yang dipaparkan KDM. Nggak ada yang melindungi anak di bawah umur yang naik motor, menggunakan narkoba, tawuran dan sebagainya. Ampun guys. Dan kita akan lihat nih balasannya. Mana yang bisa mengatasi anak nakal? Katanya sekolah aja kalau nakal dikeluarkan, tidak dididik, malah dibuang. Jadi sampai sekarang belum ada yang bisa mengatasi hal tersebut. Terus lagi, betul. Apalagi itu Bobon sudah tidak di KPAI. Sejak kapan KPAI itu Aduh mak, bagus mungkin tujuan lembaganya, tapi kurang efektif. Kerja nyatanya kurang menyentuh keinginan masyarakat pada umumnya. Mereka bergerak ketika sudah ada kejadian. Kami angkatan 90-an setuju. Nah, terus lagi kita lihat nih ke bawah nih. KPAI turun, Oke, KPAI turunkan. Terus bukti kegagalan KPAI habis-habisan uang negara. Sebaiknya bubarkan saja KPAI. Aku setuju lagi, ada 500 jempol nih aku tambahin lagi. Alasan KPAI dari dulu nggak guna buat anak-anak. Ibu ngomong apa? Ini kasus lama tapi belum ada solusi. Benar, ibu ngapain aja kerja selama ini? Kami kecewa KPAI nggak ada perubahan. Benar, saya juga merasa setuju ya. Terus lagi, KPAI cuma apa tadi? Coba ibu sebutin apa yang diurusin KPAI. Apa ibu ngurusin anak-anak? Nah, coba lihat. Sudah nggak ada malu. Yang diurusinnya ibu uang anggaran saja. Yes, Bapak Aing bicara kerja, KPAI bicara apa tadinya? Soalnya KPAI pintar mendata saja gitu. Terus, ya ampun, memang teman-teman ya. Saya sih ingin mengatakan ya bahwa kayaknya gitu, ibu ini kayak nggak punya malu lagi sama Pak Ono lagi tuh, sama siapa lagi tuh yang dari DPRD itu. Saya nggak tahu ya, kalau ibu ini kan kalau nggak salah sih dari Komisi Perlindungan apa itu, saya pun lupa ya. Tapi yang pasti ibu ini tuh sering dibully juga oleh netizen Indonesia. Karena apa? Ya karena ucapannya itu loh yang lucu. Menurut aku tuh udah salah ngeyel lagi. Itu percis kayak Neneng itu kan kemarin ibu ini juga yang membela si Neneng siapa? Neneng Jebret itu yang penerusnya siapa? Oh ya, penerusnya Taruyah itu, Ibu Taruyah ya, yang udah ditangkap polis juga kan. Nangis-nangis tuh kalau sudah masuk penjara mah. Tapi ya KDM nggak gitu. Maksudnya ini menyebalkan sekali sih Bu. Saya jujur aja melihat ibu itu kok kayak nggak punya malu gitu. Betul, tadi kata para netizen itu ngomong katanya ibu nggak punya malu gitu. Ya memang nggak punya malu. Coba dari dulu itu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu transparansi. Artinya apa yang dikerjakan oleh pemerintah itu rakyat tahu. Biar rakyat itu merasa tenang hatinya karena ada yang melindungi, ada yang mengurusi, ada yang mengerjakan. Tugas-tugasnya mau dikerjakan oleh para petugas tersebut. Tapi mana buktinya? Bahkan kalau misalkan Bapak KDM misalkan mengupload ini semua, malah dianggapnya pencitraan. Apa sih? Apa otak Anda tuh di mana gitu? Kan pencitraan itu nggak masalah, karena yang kami butuhkan itu memang citra yang baik, citra yang bekerja, bukan citra yang mau rapat aja sembunyi-sembunyi tuh kayak DPR. Memang nggak ada guna kayaknya. Pantas kata siapa? Kata Gus Dur dulu, DPR itu dibubarkan. Pantas, dan saya juga setuju sih. Itu sering saya melihat DPR bubarkan DPR. Itu sering saya melihat.
Saya sebagai rakyat biasa kecewa sama DPR. Karena DPR itu benar-benar tidak ada untuk rakyat. Yang ada KDM untuk rakyat itu malah justru digunjing sama mereka. Kan sekarang nih banyak yang tidak suka kepada KDM itu kan orang-orang DPR. Iya nggak sih? Hah? Betul nggak? Kalau betul ya katakan betul, kalau tidak katakan tidak. Tapi saya benar-benar deh. Ya kayak kemarin itu kan ya, kayak RUU TNI itu. Itu kan sampai ada yang menerobos untuk mendapatkan berita. Kalau nggak silap tuh dari apa ya, bukan dari Tempo ya, tapi kemarin saya lihat orang itu dihadirkan di Tempo, sampai justru mendapatkan kecaman, mendapatkan teror ya, walaupun nggak sampai ada bom atau apa, memang tidak ada gitu, tapi mereka bisa merasakan bahwa mereka itu benar-benar diawasi, dipoto-foto dan telepon, ada SMS juga yang masuk dan sebagainya. Ini ya saya sih setuju aja ya, kayak untuk itu tuh setuju aja gitu. Kami nggak apa-apa, kami tuh kayak bakalan ikut aja kalau transparansi, kalau ada semuanya tuh jelas, semuanya tuh benar-benar bisa dilihat oleh rakyat, oleh masyarakat, bukan semuanya sembunyi-sembunyi. Itu saya dapat kabarkan dari Guru Gembul dan dapat kabar juga dari berita Tempo itu 80%. Ya saya nggak tahu itu benar apa salah, tapi kayaknya benar kalau ngelihat selama ini tuh kayak gitu. 80% rapat di DPR itu tertutup untuk RUU TNI. Saya sih bisa setuju aja sama RUU TNI, emang kenapa? Tapi yang menjadi masalah itu kenapa sampai tertutup? Itu yang menjadi saya tidak setuju. Dan ini benar-benar menjebalkan, terutama sama ibu ini, saya yang selalu speak up nih. Ya saya bukan ngebully ya, saya terus terang. Kadang-kadang saya juga suka heran sama Pak Gembul, misalnya Pak Guru Gembul, padahal beliau itu katanya Indonesia itu harus otoriter gitu. Tapi beliau kadang-kadang kalau ada yang ngeritik itu, padahal ya salah kritikannya, jelas itu salah kritikannya, bukan di hal yang benar ya. Tapi ya kadang-kadang seperti ini ya, kita bebas aja. Saya juga pendukung Bapak Guru Gembul, pendukung KDM ya, pendukung Pak Prabowo. Saya juga suka dengan Pak Prabowo ya, kalau bisa saya juga suka sama, bukan suka, saya juga dukung DPR jika DPR-nya itu enggak sembunyi-sembunyi gitu. Ya oke, saya bukan orang yang hebat. Saya bukan orang yang, ya saya rakyat yang enggak ada guna mungkin di mata Bapak semua atau di mata Ibu semua. Iya, tapi kami itu rakyat, Pak. Rakyat Bapak, rakyat Indonesia hingga saat ini, berbahasa Indonesia, pajaknya bayar dan sebagainya bayar. Anak-anak saya juga ada di rumah di negara Indonesia. PBB itu saya bayar semua, pajak bumi dan bangunan saya bayar semua gitu. Iya, meskipun nggak banyak gitu, tapi saya bayar itu. Jadi artinya, kenapa sih? Kenapa gitu? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa? Dan oleh karena itu, ayolah, sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah, ya. Saya juga suka heran misalkan sama yang namanya Mahasewa ya. Kita sebutnya sebagai Mahasewa. Kenapa sih dia itu malah suka kalau misalkan demo itu justru malah KDM yang didemo gitu, terus lagi malah Jokowi yang didemo, terus lagi malah presiden yang dianggap mereka tidak terlalu tidak terlalu mempermasalahkan masalah itu. Jadi mereka tuh yang selalu didemo. Kan lucu, Pak, lucu lucu banget gitu. Kenapa sih? Kenapa tuh enggak yang namanya DPR yang selama ini yang sudah membohongi rakyat? Kan DPR itu sekarang bukan Dewan Perwakilan Rakyat lagi, tapi Dewan Pembohongan Rakyat. Rakyat yang selalu dibohongi oleh DPR. Iya, sampai sekarang saya yakin saya dibohongi gitu. Bahkan kalau yang saya dengar itu dari berita-berita yang, ya saya tidak mengatakan kalau berita Guru Gembul misalkan itu sebuah kebenaran atau sebuah keniscayaan. Enggak. Semua boleh saja membuka interpretasi apapun ya, membuka benar atau salah, dan Guru Gembul juga mengatakan hal yang demikian. Dan juga saya juga misalkan membuka cerita-cerita atau membuka berita-berita di laman-laman YouTube, di laman pokoknya kayak kertas kabar gitu ya sejenis itulah, atau majalah majalah Tempo misalkan ya, atau bahkan saya suka cari informasi juga di ChatGPT gitu, karena beliau bisa memberikan informasi-informasi yang akurat buat kami gitu. Tapi pada akhirnya tuh kayak gitu. Iya, pokoknya menyebalkan. Ya kalau bisa, bukan kalau bisa lah, harus bisa. Ayolah, kita usaha bersama nih. Rakyat jangan dibohongi terus. Sekarang rakyat itu sudah tahu kalau sedang dibohongi, dan pada akhirnya rakyat itu akan berontak. Iya, entah itu dengan tidak membayar pajak sama-sama atau bagaimana. Iya, tolonglah. Kita itu sudah tahu sekarang kebejatan-kebejatan yang ada di kepemerintahan itu.
Ya, jadi tolong kita semua, ayo kita rame-rame, ayo kita sama-sama berjamaah, ya. Di sini nih berjamaah itu memajukan negeri ini, memajukan bangsa ini, memajukan Indonesia menjadi lebih baik dan maju. Ayo kejar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dulu itu kan bonus demografi. Jangan sekarang kayaknya banyak orang tuh yang ingin menggagalkan tujuan Pak Jokowi, yaitu ingin menggapai bonus demografi itu di 100 tahun. Kayaknya sih, kalau saya lihat itu semuanya kayak gitu. Pokoknya kalau saya lihat misalnya Prabowo ingin dipisahkan bersama Gibran. Supaya apa? Supaya Prabowo itu jadi lemah. Gitu, nanti mudah dibisikin dan sebagainya gitu. Ini padahal kan sudah jadi, kenapa nggak dijaga aja ini? Para jenderal malah tanda tangan sama-sama. Ini kan lucu, Pak. Ini lucu bagi kami tuh melihat Anda tuh lucu. Gitu. Ini lucu bener, Pak. Lucu itu. Jadi Anda tuh kerjanya apa gitu? Cuma gitu-gitu doang. Gibran itu Gibran itu mungkin kemarin ada cerita-cerita yang, tapi kan sekarang kita bisa ngelihat nih, setelah ini banyak anak-anak muda itu yang usianya segibran itu bisa sekarang melakukan hal-hal yang terbaik jika dia sudah mampu. Kita sekarang udah bisa bersaing, coy. Kenapa malah ini sih justru menggelikan. Ini justru yang menggelikan, bukan kebijakan Jokowi, bukan kebijakannya Pak Gubernur Jabar ini yang menggelitik gitu kan. Kata Pak Ono, saya pernah juga dengar itu ya. Saya nggak diperlihatkan dalam video ini. Tapi Pak Ono tuh pernah ngomong kayak gitu. Ini menggelitik gitu. Lucu saya melihat menggelitik di mananya. Anda ini gimana gitu? Baru tiba-tiba ada kebijakan Pak Gubernur, tiba-tiba Anda mengatakan menggelitik. Selama ini kerja Anda apa, Pak? Gitu, nggak ada. Ya setidaknya mungkin memang nggak ada gitu. Tapi setidaknya kami memang tidak tahu apa pekerjaan Anda. Tidak seperti Pak KDM nih. Pak KDM nih, dia sudah tunjukkan tuh pekerjaannya. Betul itu. Saya dapat melihatnya. Mataku tuh merasa senang, hatiku merasa damai kalau macam ini. Otakku pun macam bekerja kalau macam itu. Ada doa dalam hati aku. Ulah gitu atuh, sedih lah melihat negeri ini tuh kalau digini-giniin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.